untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Anda menyaksikan One on One pemirsa bersama dengan saya Maria Asgaf. Seperti yang tadi Anda lihat bahwa kita tahu betul kereta cepat Wus ini digadang-gadang sebagai salah satu simbol kemajuan transportasi di Indonesia. Namun di balik kemajuan dan juga kecepatan dari Wus tersimpan pertanyaan tajam. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Mengapa bebannya begitu besar? Apa beban yang kemudian ditanggung oleh ekonomi nasional? Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Dewan Ekonomi Nasional, ada Mas Septian Haryoseto bersama kami saat ini. Selamat malam Mas Haryo. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir Mas Haryo untuk kedua kalinya di One on One. Iya, kedua kalinya nih. One on One di TV One. Yes, betul sekali. Karena banyak pertanyaan yang mungkin bisa Anda klarifikasi dan juga Anda jawab. Salah satunya juga mungkin pertanyaan publik, mengapa? Langsung saja saya tanyakan Mas Haryo, mengapa beban dari biaya anggaran kereta cepat ini begitu besar? Mengapa kita baru tahu sekarang? Iya. Jadi Mbak Maria, jadi perlu saya jelaskan ya kenapa kemudian saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan WUS ini ya. Jadi bukan sebenarnya dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, tapi posisi saya sebelumnya sebagai deputi di Kemenko Marves. Waktu itu memang saya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi sejarahnya dulu ketika 2020 ya, ada kabinet baru, teman-teman di Kementerian BUMN, dari Pak Menteri BUMN waktu itu, Pak Erik ya, mengajak kami di Kemenko Marves untuk ya kita menyelesaikan proyek WUS ini. Jadi ya mulai dari situlah, tapi kan ada COVID segala macam, ya kita lewat Zoom, coba rapat, coba mengidentifikasi masalah, yang lain-lain. Ya memang yang kalau Pak Luhut ngomong kan, wah ini saya terima ini udah busuk gitu ya. Nah itu dia, kami juga ingin mengklarifikasi Ya, hal itu. memang gitu kan. kalau kita lihat kita merefleksi pada saat itu ya Mbak, memang ada berbagai macam masalah yang terjadi ya. Pembebasan lahan yang tidak optimal, baru sedikit, sehingga akhirnya konstruksinya juga tidak bisa berjalan gitu ya. Koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, terus juga pemilihan isu-isu terkait dengan konektivitas gitu ya. Ya ada satu contoh lah Mbak, misalnya yang waktu itu kita juga cukup lama untuk menyelesaikan. Pemilihan trase ini membelah kawasan industri gitu ya. Kawasan industri orang. Ada satu perusahaan baru beli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trasenya WUS gitu ya. Kena trasenya itu bukan di pinggir atau ini dibelah ketupat Mbak. Wow. Jadi ya kalau dari sisi pemerintah kita hanya membebaskan yang di tengah, kanan kirinya kan kita nggak bisa. Ya akhirnya dia juga pabriknya tidak bisa dibangun gitu. Jadi ya kita cukup lama bernegosiasi gimana kita bisa menyelesaikan. Terus juga tadi isu-isu koordinasi segala macam. Tapi ya buat kami waktu itu yang ditugaskan ya kita profesional, ya kita identifikasi masalah, kita selesaikan gitu ya. Kita juga nggak ngulik-ngulik ke belakang ini ada apa segala macam. Ya kalau itu nanti akan habis waktu, proyeknya juga nggak selesai. Oke, artinya kalau Anda ceritakan tadi di awal, artinya Anda juga mengikuti jejak dari awal proyek ini ada, termasuk juga pada saat adanya rencana proposal proyek ini dijalankan dengan Jepang sebelum kemudian China yang dipilih. Iya, jadi memang cukup unik ya. Jadi saya waktu di KSP, waktu sama Pak Luhut di awal, itu di 2015, awal-awal tahun ya, saya ditugasin Pak Luhut, coba pelajari nih, ada 2 proposal feasibility study dari Cina dan dari Jepang. Jadi mungkin saya waktu itu punya kesempatan untuk melihat 2 proposal Gak ini. banyak orang tuh yang bisa melihat itu. Iya. Jadi kalau kita lihat ini agak unik Mbak, proposal ini dibuat Jepang sama Cina, tapi konsultan yang di Indonesianya sama-sama, satu LAPI ITB. Nah, tapi kemudian keluar ada 2 angka.
yang Cina jumlah penumpangnya 64.000, yang Jepang 44.000 gitu kan. Padahal ini konsultannya sama gitu kan ya. Tapi udahlah itu kita terima. Cuma ada satu hal yang waktu itu perbedaan fundamental dari dua proyek ini. Jadi kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi utang diberikan kepada pemerintah, pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya. Rel kereta api, apa segala macam, jembatan itu yang paling mahal. Nah, artinya 100% Beban. utang ditanggung pemerintah APBN. Jadi kalau itu dulu proposal yang kita terima, ya kalau saya lihat waktu ininya, ya itu yang akan terjadi ya. Masalah sekarang sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya udah ditanggung APBN. Dan gitu juga ya. kan untuk besaran biaya dan juga suku bunga kan jauh lebih Nah, itu nanti saya akan bahas. rendah dibandingkan Ya, Cina. itu Oke. saya akan bahas. Nah, kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. Artinya apa? Utang yang diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%. Jadi ya Indonesia menanggung 60%, pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang, semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Terus tadi yang kedua ya, soal biaya. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan, oh kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya, sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Tapi kita sebenarnya membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Satu, proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar. Yang ini masih di atas kertas. Nggak apple to apple, karena itu belum terrealisasi. Pada Misalnya saat saya awal ambil China proyeknya berapa harganya? angkanya mungkin sekitar 5 ya. Tapi gini, ketika kita lakukan perbandingan, sebenarnya kalau yang paling bisa dilakukan itu perbandingan biaya konstruksi. Yes. Itu nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan nanti itu adalah kompensasi lahan, yang lainnya itu membedakan. Tapi saya mau ambil gambaran, Mbak. Ini kita selesai 7,2 miliar, kita ada cost of run 20%, sekitar 1,2 miliar gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan proyek kereta cepat lain yang juga dibangun misalnya oleh Jepang, ada di India gitu ya. Itu ada dari Maharashtra ke Ahmedabad ya, 500 km. Belum selesai proyeknya Mbak, tapi kalau dari analisis-analisis yang ada, diperkirakan ini masih belum angka aktual, cost of run-nya akan dari 13 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar gitu ya. Wow. Jadi makanya kalau kita mau membandingkan ini sesuatu yang masih di atas kertas dengan sesuatu yang sudah selesai, itu perbedaannya signifikan. Nah, itu menurut saya kalau soal biaya. Yang kedua, suku bunga. Nah, ini juga yang perlu dipahami, Mbak. Suku bunga 2% di dolar itu tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan 0,1% di yen. Kenapa? Karena tadi ini dua currency-nya beda. Nah, kalau kita mau menyamakan ke US dollar, kita harus hitung nih, yen ke US dollarnya berapa. Dulu waktu 2015 berapa, sekarang di 2025 berapa. Kalau kita gunakan perbandingan kurs yennya itu ya, ekuivalennya kurang lebih sama hitungan saya, 2,1, 2,2. Gitu. Jadi kalau ini sih menurut saya, kalau kita di finance ya, dalam melihat suku bunga ini nggak bisa langsung letter luck. Sama lah kalau Mbak pinjam di rupiah dengan pinjam di US dollar, pasti bunganya kan akan berbeda. Kalau kita mau nyamain itu ada perhitungannya sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat itu yang kita pelajari. Nah, tapi waktu itu kita sampaikan beberapa rekomendasi, Mbak, bahwa oke, ini utangnya dalam mata uang asing. Artinya kita ada resiko tingkat nilai tukar gitu. Waktu itu kita sampaikan ini harus ada upaya hedging gitu ya. Jadi kalau kita sekarang kan kenapa proyek WUS ini ruginya cukup besar, salah satunya adalah karena tadi rugi kurs ya. Sebenarnya ini unrealized ya, kalau kita di accounting bilangnya unrealized. Tapi tadi kenapa? Karena kursnya mungkin tahun lalu sekitar 15 something, sekarang 16.000 gitu ya. 2015 itu masih 13 ribuan, sekarang 16 ribu. Nah, ini juga nanti jadi satu poin dalam restrukturisasi yang saya kira juga akan dinegosiasikan ulang. Jadi terkait dengan hal ini menurut saya ya itu yang kita pelajarin. Tapi ya waktu itu kan kita kasih rekomendasi dan bagaimana keputusannya kita udah nggak ikut lagi, Mbak. Kita baru kemudian masuk lagi ya ketika 2020 ya. Jadi
terkait dengan negosiasi berapa EPC-nya, jalurnya akhirnya yang dipilih seperti apa, negosiasi pinjaman segala macam. Ya waktu itu saya, Pak Luhut, kita nggak terlibat. Baru ketika di Kemenko Marves, ya kita dicemplungin. Oke, ini harus lihat nih gitu. Ya, tapi kan saat ini kemudian Anda berada di sini, Iya. Mas Haryo, dan publik tuh mungkin tidak seahli Anda dalam hal ekonomi begitu ya. Publik mau tahu aja hasilnya seperti ini gitu. Iya. Karena kalau kita berbicara mengenai proyek Jepang dan juga China pada saat itu dari segi proposal gitu kan, bukan hanya warga biasa ataupun netizen, tapi sejumlah tokoh, bahkan pakar ekonomi, bahkan hingga Menteri Perhubungan pada saat itu, Pak Jonan, pada saat kita cukup dengar banyak perbincangannya melalui berbagai diskusi begitu ya, bahwa menyatakan proyek ini nggak masuk akal. Disampaikan secara langsung gitu. Iya, ya kalau itu perdebatan ya Mbak, dan wajar menurut saya ya ada perdebatan itu. Cuma kalau kita waktu itu terima di 2020 kan ini barang udah jadi gitu ya, udah berjalan gitu ya. Kalau nggak salah 2020 mungkin hampir $2 miliar project cost yang udah keluar. Jadi kita mau batalin juga nggak mungkin kan. Jadi waktu itu akhirnya kita analisis kan, tadi saya bilang kita coba identifikasi masalahnya. Kenapa sih ini ada muncul banyak masalah dan kira-kira potensinya ke depan apa? Ketika kita analisis Mbak, kita udah tahu restrukturisasi ini harus dilakukan. Karena sudah menduga sejak awal itu. Kita sudah tahu. Makanya di 2024 ya, setelah proyek ini kita mulai commercial operation, waktu itu saya dan Pak Tiko, Wamen BUMN, kita bolak-balik pergi ke Cina untuk menyampaikan hal ini. Kita harus negosiasi ini. Karena ini pasti cash flow-nya nggak cukup. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai hal itu. Kenapa kita sudah mengidentifikasi ini? Karena gini Mbak, dulu waktu kita lihat visibility study-nya proyek ini Mbak, ada satu komponen pendapatan yang diasumsikan dalam visibility study-nya yang sekarang tidak terjadi. Apa itu? Namanya transit oriented development. Jadi ada kontribusi pendapatan dari transit oriented development. Itu adalah pembangunan properti Mbak di sekitar jalur kereta api. Jadi kalau kita lihat ke luar negeri ya, di Hong Kong apa sih, itu kan di sekitar stasiun ada banyak apartemen segala macamnya. Nah, itu ada kontribusi yang diberikan kepada proyek KCC ini. Nah, cuma waktu kita pelajarin visibility study-nya, kok ya misalnya ada kontribusi revenue, tapi investasinya siapa yang berinvestasi, bagaimana bisnis modelnya itu nggak ada penjelasan gitu ya. Jadi kita lihat, wah ini udah pasti ini nggak akan kejadian. Dan kalau kita lihat benchmark ya, BSD gitu ya Mbak, BSD kan salah satu pembangunan kota ya, itu kan udah mulai tahun 80-an sampai sekarang berkembang masif gitu ya. Jadi bukan butuh waktu 3-4 tahun menumbuhkan hal seperti itu. Jadi, Oke, artinya Anda bisa mengatakan bahwa kalau dilihat dari sejak awal proyek ini berlangsung, ini adalah proyek yang memang secara hitung-hitungan tidak masuk dan tidak ada persiapan yang cukup matang. Ya kalau saya lihat ya mungkin mereka dulu mengasumsikan ada TOD, mereka ada perencanaan gitu ya. Cuma ketika kami masuk, wah 2020 ini kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya kalau kita mau yang memperdebatkan itu menurut saya sih udah waktu 2020 udah nggak ada gunanya lagi, karena ya ini proyek udah jalan, kita harus selesaikan. Dia satu-satunya ya kita restrukturisasi. Tapi kan waktu itu kita harus berpikir, oke, proyek ini kita harus selesaikan dulu. Kita selesaikan, jadi baru kita sampaikan ini harus restrukturisasi. Gitu. Dan karena ini B2B Mbak tadi, ada kepentingan pihak Tiongkok dan dia juga harus menanggung hutangnya, ya kita sama-sama. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi pemegang saham dari Tiongkok juga harus bernegosiasi dengan pihak bank untuk melakukan restrukturisasi utang ini. Sebenarnya utang yang dibebankan kepada kereta cepat Wush ini saat ini total semua. Ya, jadi ada dua hutangnya ya. Ada hutang kepada bank, itu kepada China Development Bank, itu sekitar 4,5 miliar dolar ya. 4,5 miliar dolar. Jadi kalau dihitung dengan kurs sekarang 16 ribuan, ya mungkin sekitar 73-74 triliun. Tapi ada lagi sekitar 900 juta dolar itu pinjaman dari pemegang saham lah. Tapi kalau pinjaman pemegang saham ini kan bisa kita convert jadi modal. Jadi yang menjadi tanggungan utama sebenarnya kalau kita lihat ya 4,5 miliar dolar ini pinjaman dari China Development Bank. Dan tadi ya ini pinjamannya itu ke PT Kereta Cepat, di mana KCIC ini dimiliki 60-40, 60 Indonesia, 40 Tiongkok. Jadi ya secara tidak langsung kita nanggung 60%, Tiongkok nanggungnya 40%. Gitu. Jadi bukan kita doang ini bebannya yang nanggung,
tapi ini harus ditanggung berdua. Oke, tapi kan ini bukan angka yang sedikit, Mas. Iya. Berapa tadi kalau kemudian Di rupiah kan mungkin rupiahkan sekarang sekitar 74 triliun ya. 74 triliun. Ini kan bukan angka yang kecil. Iya. Bahkan kita juga ingat pada saat itu almarhum Faisal Basri juga sempat menyatakan bahwa ini nggak akan untung sampai kiamat pun juga nggak akan untung, di balik modal Iya, saja iya, susah iya, gitu. iya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencapai itu, Mas? Ya, jadi ada beberapa hal yang waktu itu kita rencanakan ya, Mbak. Jadi ini yang kita namakan restrukturisasi. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, kalau kita dari segi keuangan, dari segi perusahaan itu kan ada beberapa tipe keuntungan atau kerugian. Yang pertama, kalau kita lihat keuntungan operasional. Jadi apakah pendapatan yang kita terima itu cukup nggak untuk menutupi biaya-biaya operasional kayak gaji, bayar listrik gitu ya, bayar sewa, yang lain-lain. Nah, proyek WUS ini, Mbak, dalam 2 tahun itu sudah mencapai keuntungan operasional. Tahun ini tahun lalu sekitar 400 miliar, tahun ini angkanya kira-kira 700 miliar. Jika tidak membayar bunga dan juga Tidak hutang. perlu membayar bunga. Nah, jadi 700 miliar. Jadi kalau dia untuk membiayai operasionalnya, WUS ini sudah self-sustain. Dia bisa tanpa harus lagi pemegang saham injek duit. Nah, kalau kita lihat penelitiannya di Tiongkok, ini ada penelitian dari Bank Dunia tahun 2016, untuk kereta-kereta seperti WUS 350 km per jam Mbak, kecepatannya, di Tiongkok itu butuh 10 tahun untuk dia mencapai keuntungan operasional. Kita bisa mencapai dalam waktu 2 tahun. 1 tahun, tahun pertama udah keuntungan operasional udah positif, tahun kedua kita juga bisa generate lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini, dan pihak Tiongkok, pihak CDB melihat ini, dia bilang, loh ini lebih bagus dari apa yang ada di negara kita. Jadi waktu kita ngomong, ini kita harus restru ya. Karena tadi, begitu kita minta untuk bayar hutang, bayar bunga dulu deh, belum cicilan. Jadi kan urutannya Mbak biasanya, tadi keuntungan operasional, nanti dipakai untuk bayar bunga, terus nanti untuk bayar cicilan gitu. Untuk bayar bunga aja memang sudah nggak cukup. Bayar bunga tadi, mungkin tahun ini sekitar 2 triliun ya. Terus nanti juga cicilan, tapi cicilan mungkin nanti baru dibayar sekitar 2030 atau 2029, saya agak lupa angkanya ya. Ada yang namanya grace period. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari perspektif keuangan seperti ini, loh ini operasionalnya udah bagus, tinggal berarti struktur keuangannya kita perlu perbaiki. Disitulah kemudian kita lakukan namanya restrukturisasi. Nah, apa yang kita perlu restrukturisasi? Ini yang Pak Luhut sudah sebutkan. Salah satunya adalah kita perpanjang tenornya. Tadinya misalnya 40 tahun, kita perpanjang jadi 60 tahun. Jadi cicilan per tahunnya jadi lebih kecil. Ya. Yang kedua, Mbak, ini juga salah satu yang sangat penting yang waktu itu di 2015 kami di KSP juga sudah memberikan rekomendasi. Ini tingkat nilai tukarnya ini akan menjadi risiko yang besar. Jadi Mbak bayangin kalau 4,5 miliar dolar, kalau sekarang 16.474 triliun. Kalau nanti kursnya 18.000 akan makin gede, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kursnya ke 15 atau 13.000, tapi kan ya kita sekarang lihatnya ini kemungkinan bisa terdepresiasi. Jadi ini harus dilakukan sesuatu. Apalagi tenor semakin panjang, bunga juga semakin berlipat. Iya, mungkin bunga nanti kita bahas, tapi tadi ini resiko dari nilai tukarnya tinggi. Jadi ini adalah satu poin di mana kita harus ganti US dollar loan-nya ini. Kita harus ganti, apakah nanti ke rupiah ataukah nanti ke yuan. Kalau ke yuan kita lihat relatively flat Mbak. 2015 kursnya sekitar 2030 di bawah 2100, sekarang 2100-an, 2200. Dibandingkan US dollar dulu 13.000, sekarang 16.000. Jadi ini lebih stabil. Ya, jadi nanti ini kita negosiasikan, mau pindah ke rupiah, mau pindah ke yuan. Yang paling penting kita harus lihat nanti tadi yang Mbak sampaikan, paling penting bunganya. Ya kita mau bunganya turun, gitu ya. Jadi beban keuangannya juga berkurang. Jadi ini yang nanti saya kira akan dinegosiasikan oleh teman-teman dari Danantara. Kami pun juga membantu secara informal, karena waktu itu kan saya juga tahu sejarahnya negosiasi sama mereka seperti apa. Tapi informally pihak Tiongkok sudah, terutama dari pihak banknya ya, sudah terbuka bahwa ini memang perlu direstrukturisasi. Pemegang saham Tiongkok pun juga sudah mengakui bahwa memang ini harus direstrukturisasi. Jadi kalau menurut kami ya udah kita kerjain restrukturisasinya ini. Bagaimana tadi beban keuangan di tahun-tahun awal proyek WUS ini bisa diperkecil, tapi ketika nanti revenue-nya makin tinggi,
ya ini nanti bisa dinaikkan gitu. Jadi kita coba matching cash flow-nya antara yang masuk dengan yang keluar gitu. Ya, karena ada perdebatan juga bagaimana kemudian jika kemudian restrukturisasi dengan tenor yang kemudian akan diperpanjang, artinya biaya cicilannya akan semakin lebih rendah, tapi kan bunganya justru kalau dihitung dari segi beban hutang bunga yang kemudian dibayarkan oleh negara besar juga, Mas. Tadi koreksi, mungkin bukan dibayarkan oleh negara ya, dibayarkan oleh pemegang PT, saham yes. ya, masing-masing pemegang saham kalau dia memang nanti kurang gitu ya. Tapi kan yang pertama itu kan nanti harus dibayarkan dulu dari operasionalnya KCIC gitu ya. Dari operasionalnya KCIC, terus kemudian kalau nggak cukup baru mungkin nanti minta injeksi dari pemegang saham. Tapi ini kita pertahankan spirit B2B-nya gitu ya. Karena ini dulu spiritnya di awal, ya ini kita harus tetap pegang teguh. Minggu lalu kami juga sempat diskusi dengan Pak Purbaya dan kita juga tekankan Pak ini ya memang harus dikedepankan dengan Tiongkok B2B, dan Tiongkok juga ngerti karena kan dia juga 40% pemegang saham, Mbak. Ya kan? Jadi ya sama-sama dong kita harus tanggung bareng, kita harus negosiasi bareng dengan bank. Makanya tadi ada 3 komponen restrukturisasinya. Diperpanjang, kursnya ini kita harus lakukan perubahan supaya kita bisa memitigasi resiko kalau Rupiah atau perubahannya yuan. melemah. Dan yang ketiga, Suku suku bunga. bunganya harus turun. Tadi jadi walaupun ini lebih panjang, tapi suku bunganya kita turunin gitu. Semudah itukah kemudian Ya nggak gampang. China? Nah, tapi kan kita nego dong. Ya, ini di awal kita begini, kalau nggak gimana? Ya kalau misalnya tetap nanti Anda nggak mau direstrukturisasi, ya WUS-nya nggak bisa bayar, ya kita harus stop dong. Respon China seperti apa? Ya saya kira mereka make sense kok. Karena tadi Mbak, ini operasionalnya berjalan dengan bagus, laba operasionalnya ada, lebih bagus dari apa yang ada di Tiongkok, nggak ada alasan. Dan tadi, proyek ini Mbak, kalau kita berkaca apa yang di Jepang ya, di Jepang kereta cepat pertama 1964, sampai sekarang 2025, 61 tahun berlalu, itu jalurnya masih ada. Ini pun sama. Jadi ya ini masih panjang dan kita bisa lihat kok hitung-hitungannya nanti ketika bernegosiasi masih visible untuk dilakukan restrukturisasi ini. Jadi inilah Mbak apa yang kita sebut ya kalau B2B kita bisa enak restrukturisasi. Tapi kalau dulu kita terima proposal yang satu lagi semuanya 100% harus ditelan sama APBN. Ya kita nggak mau dong itu. Meskipun juga nominal jauh hampir setengah Ya, dari biaya China, Mas. Nah, tapi gini, setengah itu kan masih on paper, dia belum jadi barangnya. Kalau kita berkaca apa yang di Karena India, para ekonom menunjukkan Ya. loh, Bah, lebih masuk akal menggunakan proposal Jepang ya daripada itu China. dia. Makanya kalau saya sih, Cukup agresif kah pemerintah gini, pada saat itu? Gini, kalau menurut saya, ya kalau saya nggak tahu dulu pemilihannya seperti apa, tapi kalau kita mau membandingkan sesuatu, tentunya kita bandingkan sesuatu yang apple to apple. Saya ambil contoh Mbak, yang selama ini banyak pengamat sampaikan ya, oh kenapa di Cina 21 juta dolar per kilometer, kenapa kita Arab Saudi. lebih mahal gitu ya. Di Cina dulu deh, kan Oke. ada beberapa pengamat yang bicara seperti itu ya. Tapi saya tahu report yang angka yang mereka kutip itu diambil dari report Bank Dunia tahun 2016 ya. Di Cina tidak ada biaya pembebasan lahan, Pak. Di Cina kan pemerintahnya yang punya semua. Jadi kalau butuh lahan ya tolong semua minggir, saya mau bangun ini. Di kita, ya kita harus ganti rugi lahan. Itu biayanya mungkin udah hampir kurang lebih, kalau saya tidak ingat 1 miliar dolar sendiri. Wow. Biaya pembebasan. Lah kita harus bebasin 142 km, stasiun apa segala macam. Kan nggak, gitu aja udah nggak apple to apple kan? Ya kita ngitung biaya pembebasan lahan, di sana nggak ngitung. Lalu ada interest during construction yang harus kita tangguh. Ada sewa frekuensi ke Telkomsel juga yang kita harus bayarkan, investasi untuk frekuensi, fasos yang lain-lain. Jadi itu juga menurut saya perbedaan karakteristiknya. Jadi ya tadi kalau mau simple comparison tuh ya agak sulit. Sama nih karakteristik proyek-proyek kereta cepat di seluruh dunia, Mbak. Satu hal yang bisa cukup membedakan satu negara dan lain adalah tadi bagaimana kontur konstruksi wilayah yang akan dilewati. Itu dia, Jakarta Bandung kita tahu betul konstruksi seperti Bandung, apa. Mbak, kita ada 11 terowongan, ada berapa banyak itu jalan layang gitu ya. Ada satu terowongan, Mbak, terowongan nomor 2 saya ingat itu longsor. Jadi tanahnya itu kalau musim kering keras, tapi begitu kena air musim hujan itu ambrol, Mbak. Itu hampir 6 bulan kita harus beresin perbaikan strukturnya supaya itu jalan gitu. Nah, ini kan kita punya lesson learned ya. Ada banyak nih, oh kita Jakarta Bandung, kita ada masalah-masalah gini, kita bisa tahu dulu masalah ini muncul kenapa, jadi nanti gimana perbaikannya kita bisa tahu. Jadi ini saya kira sangat berharga nanti untuk kita
mengevaluasi yang Jakarta-Surabaya. Oke, Anda sudah menjelaskan beberapa alasan dibalik membengkaknya biaya pembangunan dari proyek kereta cepat Wus. Seperti yang Anda sampaikan tadi, karakteristik pembangunan kereta cepat ini kan di setiap negara berbeda-beda. Tapi lagi-lagi netizen butuh jawaban, Mas Haryo. Bagaimana kalau membandingkan proyek kereta cepat di tanah air Wus dengan Arab Saudi yang membangun land bridge sepanjang 1.500 km, biayanya hanya 112 triliun rupiah. Mengapa kita yang membangun Wus dengan panjang 142 km saja bisa menelan biaya 113 triliun? Cukup jauh perbandingannya. Gak masuk di logika kalau kata netizen. Anda kembali di One on One, pemirsa. Kami masih membahas hal yang seru terkait dengan bagaimana kemudian nanti nasib dari beban utang Wus ini bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional, ada Mas Haryo. Mas Haryo, banyak publik yang menyatakan begitu ya, bahkan membandingkan bagaimana proyek kereta cepat di Indonesia Wus dengan pembangunan land bridge 15.000 km ya di Arab Saudi yang justru jauh sekali biayanya dibandingkan dengan Indonesia. Apa sih Mas jawabannya? Karena kemudian kata-kata kalau kami baca begitu ya, komentar netizen bahkan para pakar, ekonom. Wow, ini katanya proyek ngibul, Mas. Ya kan barangnya ada, nggak ngibul lah. Jadi gini, kalau saya lihat ya, tadi satu kalau saya tekankan di awal, ya yang proyek yang di Saudi kan sebenarnya itu belum mulai konstruksi secara masif ya. Jadi ya oke, ini mungkin masih di atas kertas gitu ya, angkanya segitu. Karena kita ada nih Mbak, saya bisa kasih contoh perbandingan ya di Amerika Serikat Mbak, di California ya, mereka bangun kereta cepat ini udah 18 tahun. Cost-nya tadinya 33 miliar dolar, sekarang udah membengkak jadi 106 miliar dolar. Belum selesai-selesai juga. Itu pun yang juga dialami oleh China pada saat membangun kereta cepat di awal tadi ya. Tadi di jalur awal yang dibangun oleh Tiongkok, Beijing Tianjin, itu cost of run-nya itu double. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya tadi kita membandingkan sesuatu yang oke, ini satu ini udah jadi, satu belum. Gitu ya. Bisa aja sih di Saudi nanti lebih kecil. Kenapa? Karena satu kalau dia lewat gurun kan nggak ada bebasin lahan dari siapa-siapa. Terus kita bisa nggak perlu pakai jembatan gitu ya, bisa add grade gitu. Itu jauh lebih murah memang. Tapi biaya konstruksinya. Angka anggarannya hampir sama loh, 112 triliun dan juga di kita Wus 113 triliun. Iya. Arab Saudi 1.500 km gitu kan. Itu tadi. Makanya saya bilang kan ini masih perencanaannya mereka ya. Makanya kalau kita lihat kan ini nggak masuk di akal banget, ini kan oh ya kesana apa kita bego banget gitu ya segini. Gitu. Tapi tadi kalau kita membandingkan ini sesuatu yang belum jadi gitu ya, masih hitung-hitungan di atas kertas dengan kita yang sudah jadi. Saya juga bisa ngambil contoh tadi di California udah 18 tahun bangun, di Inggris Mbak udah 13 tahun bangun, udah membengkak berkali-kali lipat, belum jadi juga barangnya gitu ya. Tapi tadi bisa aja kalau saya lihat di Saudi akan lebih murah. Kenapa? Tadi kan mereka lewatin gurun, artinya pembebasan lahan nggak perlu, konstruksi pun bisa lebih cepat gitu ya. Dan tadi tidak perlu ada terowongan, tidak perlu ada jembatan yang layang, segala macam. Akan memungkinkan kalau itu akan lebih murah. Tapi apakah tadi perbandingannya seperti itu? Ya saya pribadi nggak bisa menjawab ya. Karena nanti harus dibuktikan ketika sama-sama udah selesai gitu kan. Itu kan lebih fair gitu kan. Ya karena kita semua sepakat dengan mimpi memiliki kereta cepat Indonesia begitu ya, sebagai kalau kita bisa sebutkan kita masih negara berkembang kemudian memiliki kereta cepat itu sebuah impian besar. Kita pun juga ingin meraih itu dan kemudian Wus terjadilah gitu ya, kebanggaan Indonesia. Tapi yang tidak kita sepakati dan bagaimana kemudian perencanaan di awal itu tadi Mas, termasuk juga struktur dari pembiayaan yang banyak pihak yang menyebut cukup agresif, terlalu terburu-buru. Anda menilai seperti apa? Ya kalau saya lihat dulu ada faktor geopolitik ya, bahwa Cina sama Jepang lagi compete nih jualan gitu kan ke Indonesia gitu ya. Cina, Jepang menawarkan 7525, ya Cina mungkin nggak mau kalah gitu ya. Cuma kan ya kita harus pintar-pintar kan. Oke, kalau Cina menawarkannya tadi utangnya ke pemerintah, 100% ditanggung pemerintah, ya ini utangnya ke KCIC dong, joint venture. Anda tanggung 40%, saya tanggung 60% gitu. Kalau ada apa-apa ya kita restru gitu. Ya memang kalau dilihat di Tiongkok ya, kalau saya pelajarin ya, di Tiongkok tadi struktur pendanaan itu memang lebih konservatif. Ada 50-50, beberapa kalau saya lihat ada 75-25 dibalik Mbak. Jadi modalnya itu 75, pinjamannya yang 25 gitu ya. Tapi tadi saya kira ada faktor geopolitik di depan ya.
ada kompetisi itu. Tapi all in all ya kalau saya lihat Mbak, oke, ya memang ini ada masalah. Kita harus akui. Ya. Kita bisa restrukturisasi dan kita jalankan restrukturisasi ini secara B2B gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara aspek lebih luas Mbak, manfaatnya ya. Kemarin saya diupdate udah 12 juta penumpang selama 2 tahun Melebihi terakhir. Ini sudah jauh. Ya kalau kita lihat ya Mbak, memang kalau di targetnya kita dulu sekitar, jadi kan tadi Cina itu di awal 64.000, tapi 2022 ya kita survei lagi lah yang lebih ya kalau saya mau bilang lebih benar atau lebih apa susah, tapi ya kita coba lebih dalam surveinya. Kita turunin angkanya ke 29-31.000. Sekarang kan kita 18.000, kalau weekend mungkin udah 22-23.000 gitu ya. Ya memang ini akan butuh waktu untuk sampai ngehit itu. Tapi saya kasih perbandingan ya. Di bulan Agustus Mbak, dalam 1 bulan kereta Wus ini mengangkut 533.000 penumpang. Kereta Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya kalau digabung itu hanya 44%-nya. Artinya Mbak, ini dinikmati oleh banyak orang. Dulu kalau belum ada Wus, kereta Jakarta Bandung kita masih pakai Parahyangan gitu ya. Itu penumpangnya sehari mungkin 8.000, 9.000. Terus kemudian kalau weekend mungkin naik ke 10, 11.000 gitu ya. Sekarang weekday saja 17-18.000 dengan harga tiket yang tadi lebih mahal dibandingkan Parahyangan. Tentunya juga karena datang lebih cepat. Weekend bisa 20-23.000. Kalau lagi long holiday, wah itu udah mungkin Mbak juga pernah nyobain gitu pas long holiday ya penuhnya kayak gimana gitu. Jadi ya ini menjadi pilihan buat masyarakat. Oke, kalau yang punya uang mau butuh waktu cepat dia bisa naik bus. Saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman di KCIC bilang, Mas sekarang travel yang dari Bekasi ke Bandung itu ada yang 50.000, 75.000 gitu, gara-gara bus. Ya penting harga, tapi kan ya bagus buat kita karena itu memberikan pilihan yang lebih banyak buat masyarakat. Oh ya, saya nggak bisa naik bus. Oh tapi karena ada bus, tiket travel jadi lebih murah. Ya itu kan ada benefit tidak langsung gitu ya. Terus Mbak bisa lihat dari kalau 12 juta ini tadinya dia harus naik mobil ataupun naik travel, itu kan ada berapa banyak kemacetan, polusi ya. Jadi saya kira dampak ekonominya ada terlihat gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menurut saya dulu meragukan, oh ini kita perlu nggak sih ini apa segala macam menyerang Pak Jokowi ya. Kalau saya lihat ya kita coba objektif ngelihat ya ini manfaatnya kelihatan. Dan ini baru tahun kedua. Kita belum ngebayangin kalau ini nanti 10, 20, 30 tahun lagi kan seperti apa. Mungkin Jakarta Bandung udah jadi satu kota yang bergabung Mbak gitu ya. Kita nggak tahu kan. Ini kan megapolitan kan perkembangan Jakarta makin ke arah timur gitu ya. Kalau dulu Pak Bambang Brojo dari Bappenas sempat menyampaikan kajiannya, ya ini mungkin nanti Jakarta Bandung itu akan menjadi satu super megapolitan gitu ya. Jadi karena konektivitas yang terbilang cukup cepat ini. Iya. Dan tadi ya kalau saya lihat yang paling penting saya gitu ya, yang sebagai dulu yang pernah terlibat, kita coba menyelesaikan banyak masalah di WUS bersama teman-teman dari Kementerian BUMN, Perhubungan, Keuangan. Ya Mbak, kita ngeliat, ini ada banyak nih lesson learned gitu yang kita bisa pakai kalau kita mau membangun Jakarta Surabaya. Gara-gara proyek WUS ini saya ada baca satu buku namanya Mega Project, Mbak. Ini satu profesor di Oxford yang nulis. Menarik nih, dan saya kadang-kadang kalau lagi baca ini suka ketawa-ketawa sendiri. Ini kejadian nih di WUS gitu, apa yang dia bilang gitu kan. Contohnya gini, dia punya database project-project mega project yang nilainya billion of US dollar butuh waktu tahunan. Itu cost overrun-nya rata-rata 40%. 40% cost overrun-nya, on average ya. Terus dia bilang, dia membedah kenapa sih ini terjadi gitu ya. Nah salah satu analisisnya adalah dulu kebanyakan proyek mega project ini yang cost overrun-nya tinggi sekali, itu mereka merencanakan sambil membangun. Ya kan, dia rencanain sambil ngebangun nih, padahal harusnya kita rencanain dulu benar, plannya, pembebasan lahan, pendanaan, nanti strategi konstruksinya, oke, baru kita bangun gitu kan. Nah, banyak proyek-proyek mega project itu terjadi nih paralel gitu. Dan itu yang Anda lihat saat ini di WUS? Ya, waktu di WUS ada lah semacam itu. Tapi kan ya untungnya kalau menurut saya dulu ya
koordinasinya berjalan dengan bagus, kerjasama dengan Tiongkok juga bagus, segala macam. Ya kita bisa minimalkan lah cost overrun. Ya itu dia, betapa besar ya biaya di awal, kalau bisa dikatakan struktur pembiayaan yang cukup agresif. Bahkan ada tudingan markup, Mas. Betul tidak sih ini? Ya gini, saya nggak mau ngomong oh ini ada markup apa enggak, tapi tadi saya sampaikan ya, perbandingan biaya per kilometer, itu kan kita harus nggak bisa hanya Publik mau tahu, Mas. ya nggak bisa hanya sekedar oke di Cina angkanya segini 21, kenapa kok kita lebih tinggi? Ya kan kita harus tahu di Cina nggak ada pembebasan lahan, fasumfasosnya dibangun pemerintah gitu, akses jalannya dibangun sediain pemerintah, frekuensi radio komunikasinya dikasih gratis sama pemerintah, pajaknya dia nggak perlu bayar. By the way Mbak, proyek KCIC ini sudah membayar pajak kepada pemerintah Cukup besar katanya. 9,1 triliun. Terima di Tahun depan. pertama? Ini selama periode konstruksi. Oh, oke. Belum beroperasi aja, Mbak, dia udah bayar 9,1 triliun. Kalau teman-teman KCIC sampaikan, Pak mungkin nanti masih ada 2 triliun lagi, karena ada beberapa pembayaran konstruksi yang memang masih harus dilakukan gitu ya. Jadi kadang-kadang Sudah berdampak? iya, kan teman-teman Tiongkok tuh bilang, ini sambil bercanda ya, Tok enak banget ya, lu udah dapat nih 9 triliun, kita di sini masih berdarah-darah gitu ya. Ya tapi ya itu gitu, karena tadi di Tiongkok mungkin pajaknya semua dibebasin Mbak, nggak perlu bayar pajak gitu kan. Dan ini kita ya nggak bisa gitu kan. Di Indonesia kita ada aturan yang harus diikutin. Ini sempat jadi bahan negosiasi. Saya bilang nggak bisa, ini undang-undang. Anda mau kita minta melanggar undang-undang, ya nggak mungkin gitu. Ya akhirnya mereka juga mau dan mengerti gitu. Oke, jadi memang banyak sekali pelajaran dari proyek besar WUS ini yang kemudian harus kita pelajari. Mas Haryo, tadi kita bahas bagaimana kemudian nasib dari beban utang WUS ini yang kemudian nanti akan kita sepakati dengan restrukturisasi begitu ya. Dengan beberapa poin termasuk di antaranya ada negosiasi soal suku bunga, kurs dan juga tenor dari pembayaran. Oke, mungkin ini akan menjadi salah satu solusi lah ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari Mas dengan kemudian komitmen pemerintah untuk menggarap kereta cepat Jakarta-Surabaya? Kita tentu nggak mau kasus WUS Jakarta-Bandung juga akan terjadi. Iya, kalau sampai kita mengulangi kesalahan yang sama ya bodoh banget gitu kan kita ya. Tapi kalau saya lihat gini, ada beberapa lesson learned. Satu, saya kira studi dan perencanaannya itu harus benar-benar matang. Saya ambil contoh gini Mbak, pengalaman kita di WUS yang bikin mahal itu salah satunya adalah terowongan. Gitu. Jadi nanti ketika kita memperpanjang dari Bandung sampai ke Surabaya, kita harus bisa menentukan jalur yang konstruksinya itu paling optimal, paling efisien gitu ya. Kita minimalkan jumlah terowongan, minimalkan jumlah yang lewat jalan layang segala macam ya. Karena itu yang komponen yang paling besar gitu ya. Jadi saya kira itu perlu lakukan studi mendalam. Dan tadi kita harus ngecek tuh kekerasan tanah. Jangan kita milih jalur kayak kita ngulang tadi terowongan 2 gitu. Wah ternyata tanahnya gitu kan. Itu bisa bikin proyeknya molor. Dan itu nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Nah terus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu lakukan cost and benefit analysis. Oke, dengan biaya yang kita keluarkan, bagaimana dampak pembangunan ekonomi yang akan kita harapkan ketika proyek ini akan berjalan. Saya bisa ambil Mbak kalau secara kalkulasi kasar ya, ke Jogja itu mungkin dari Jakarta bisa 2,5 jam. Kan wow banget tuh kan, kalau kita sekarang harus naik pesawat ke YIA segala macam, itu bisa 5-6 jam gitu ya, kita harus persiapan dari rumah gitu kan. Ke Surabaya mungkin sekitar 3,5 sampai 4 jam Mbak. Jadi memang ini akan sangat menarik untuk jadi pilihan gitu. Cuma kan kita harus perhitungkan, oke, kita ada manfaatnya, sekarang kita lihat cost-nya apa aja. Cost pertama ya tentu dari segi konstruksi, biaya pembangunan gitu ya, berapa dana yang harus dikeluarkan. Ada nggak cost-cost lain? Nah, kita coba lihat misalnya, oke, apa yang akan terdampak? Kalau udah jaraknya seperti Jakarta-Surabaya Mbak, studi di berbagai negara itu menunjukkan yang akan tergerus pangsa pasarnya itu adalah pesawat. Betul sekali. Jadi kalau di Eropa ada studi di Spanyol itu dropnya itu bisa dari misalnya mereka punya 30-40 market share gitu bisa tinggal 7-8 gitu Mbak. Karena orang pindah ke kereta cepat. Tapi pilihan transportasi bagi masyarakat Mas. Iya, pilihan gitu. Tapi kan kita harus lihat ini udah ada airline gitu ya. Ada udah investasi di pesawat, udah bangun bandara gitu kan, kita harus pikirkan nih. Baru-baru ini Menko AHY menyatakan bahwa memang ini merupakan komitmen dari pemerintah, bagaimana menyediakan konektivitas yang cukup signifikan. Bisa dibayangkan Jakarta Surabaya ditempuh dalam waktu 3 jam. Ya itu saya kira saya setuju dengan apa yang Pak Menko AHY sampaikan dan ini memang visi ya.
Tadi bayangkan 3,5 jam ya. Tapi tadi kita ada pelajaran yang kita dapat dari Jakarta Bandung, ya kita ambil lah, oke dulu ada salah begini, ayo kita perbaikin. Tadi poinnya adalah bagaimana kita bisa lakukan planning secara matang gitu ya, secara komprehensif, kita pikirkan bagaimana struktur pembiayaannya, gitu, dari mana sumber duitnya segala macam gitu ya. Saya kira ini doable. Kita udah ada pengalaman gitu ya. Tapi tadi kalau kita buru-buru ngerjainnya segala macam, ya nanti mungkin masalahnya bisa lebih kompleks gitu, Mbak. Kalau Anda sampaikan tadi doable, tapi artinya kapan, Mas? Kemudian ya tadi yang penting studi dulu aja. Karena ini yang paling fundamental kan. Dari studi ini kita bisa lakukan perencanaan yang lebih bagus. Tadi, tapi studinya juga harus studi yang benar, melibatkan ahli-ahli yang tepat gitu ya, konsultan-konsultan yang memang punya pengalaman, yang bisa membantu untuk melakukan studi ini secara komprehensif. Dari segi konstruksi, dari segi tadi cost and benefit analysis, dari situ kita tuangkan nanti ke dalam perencanaan. dibutuhkan nggak sih tapi oleh masyarakat kalau Anda lihat ya, urgensi dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini? Jangan sampai nanti justru tudingan siapa yang diuntungkan kembali mencuat ya kan? Kalau saya lihat kalau ini dilewatkan jalur selatan, Mbak, saya kira ini dampak ke regional economic development akan besar. Kenapa saya bilang selatan, Mbak? Karena selama ini Pulau Jawa itu pertumbuhan itu timpang. Di utara itu ada banyak industri, pabrik, ya kota-kota yang ini. Tapi di selatan coba deh, sentra-sentra kemiskinannya itu masih tinggi. Sukabumi gitu ya, kan selatan-selatannya itu kan susah tuh kan Mbak ya. Alamnya juga susah, segala macam gitu. Jadi saya kira kalau ini dibangun lewatin jalur selatan, tadi misalnya dari Bandung, terus kemudian ke Tasikmalaya, Cilacap, segala macam, Kebumen, Purwokerto sampai Jogja, terus naik ke Solo, terus turun lagi kita sampai ke Surabaya. Saya kira ini manfaatnya bisa cukup besar. Tapi tadi ya ini kan masih hipotesis nih, hitung-hitungan sederhana gitu. Dan ini tadi yang harus dilakukan studi yang mendalam dan komprehensif. Oke, mungkin kalau kita bisa memetik hikmah begitu ya dari pembangunan proyek kereta cepat Wus ini, apa yang bisa Anda sampaikan dalam satu kalimat, Mas Haryo? Perencanaan yang baik dan matang itu penting.